kepada Allah di pagi hari tanggal 3 Zulhijjah. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Semoga bertambahnya umur, bertambah pula amal baik kita, tambah khusyuknya dalam sholat, tambah nunduk matanya dari perkara yang maksiat, tambah tuli kupingnya dari mendengar yang maksiat, tambah bisu mulutnya dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan atau tanda Islam seseorang itu baik, tarkuhu malayani, adalah dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi panutan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dengan kita puas punya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh hidup kita, teladan kita, di pagi hari ini kita ucapkan 3 kali raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Di antara keutamaan orang yang membacanya di pagi hari dan juga nanti membaca lagi di sore hari 3 kali, maka nanti Allah akan menjadikan baginda Rasulullah SAW menuntun tangannya, dituntun oleh Nabi masuk surga. Maknanya selama hidup penuh dengan hidayah Allah, sehingga amal yang dikerjakan amal yang mendatangkan ridho Allah, amal yang dikerjakan amal yang sesuai dengan amalannya Rasulullah, amal yang dikerjakan sesuai dengan aturan Allah, agama Allah, agama Islam. Innaddin 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah agama Islam. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Di antara makna alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Ala nikmatil iman wal Islam, atas anugerah Engkau memberikan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita menjadi hamba yang dikekalkan dalam keadaan iman, keadaan Islam, hidupnya dan matinya. Maka di antara doa yang perlu kita panjatkan, Allahumma man ahyaitahum minna fa ahyihim 'alal imani wal Islam, wa man tawaffaitahum minna fatawaffahum 'alal imani wal Islam. Ya Allah, siapa saja yang di antara kami Engkau menghendaki hidup,
maka hidupkanlah dalam keadaan menyempurnakan iman dan Islam. Wa man tawaffaytahu minna, siapa saja di antara kami yang hendak kau wafatkan, fatawaffahum alal iman wal Islam, maka wafatkan ya Allah dalam keadaan iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi hidup iman kemudian mati dalam keadaan iman. Itulah harapan kita semua. Masya Allah, tanda dan bukti Allah cinta, Allah sayang adalah digunakan untuk mengamalkan agamanya. Innallaha idza ahabba imra'an ista'malahu lidinihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba imra'an, bila mencintai seseorang, bila Allah mencintai seseorang, ista'malahu lidinihi, Allah akan menggunakan dia untuk mengamalkan agamanya. Tanda cinta Allah itu disibukkan dengan ketaatan, dibangunkan sebelum subuh, tahajud, istighosah, munajat sama Allah. Itu bukan kemampuan seorang hamba, tapi karena pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian dijadikanlah ia berangkat menuju masjid. Basyiril masa'ina ilal masajid Fizzulami bin nurit tami yawmal qiyamah. Basyiril masa'ina, berikan kabar gembira kepada para pejalan kaki. Ilal masajid, berjalan kaki menuju masjid. Fizzulam, dalam kegelapan malam. Min nurit tami yaumal qiyamah, apa kabar gembiranya? Bahwasanya ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat, dapat nur, sehingga nanti di kubur tidak gelap, di kubur ada cahaya. Bangkit dari kubur, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Masya Allah, di mahsyar ada cahaya. Di saat orang-orang pada kebingungan di mahsyar, maka orang-orang yang menjaga sholat di masjid ini dikasih cahaya. Dikasih cahaya. Di mizan ketika ditimbang amalnya ada cahaya, sehingga dosa-dosanya diampuni, amal baiknya jadi berat. Masya Allah. Allahumma hasibna, ya Allah, Engkau hisab kami hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, yang ringan, yang sedikit. Karena kalau orang itu dihisab oleh Allah, naudzubillah, kalau diberatkan hisabnya, maka sedikit selamatnya. Mudah-mudahan kita semua, apapun yang kita kerjakan, mendatangkan ridho Allah. Itulah harapan kita hidup. Bagaimana dalam hidup ini Allah ridho dengan kita, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita, diri kita, keluarga kita, guru-guru kita. Maka muwasalah, selalu sambung hati kita dengan guru-guru kita. Rujutuhnya jangan putus. Kita doakan guru-guru kita, hakikatnya mendoakan diri kita jangan sampai
nyeleweng. Karena kalau orang itu rubetohnya kuat dengan guru-gurunya, maka dia akan mendapatkan barokah guru-gurunya sehingga selamat. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Zulhijjah ini juga teman-teman semuanya adalah bulan Asyhurul Hurum, bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah. Salah satu sardun, 3 bulan berurut: Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Wa wahidun fardun, kemudian 1 bulan lagi menyendiri, yaitu Rajab. Alhamdulillah, tahun kemarin kita diberi kesempatan berjumpa bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, tahun ini juga masih berjumpa dengan bulan Zulhijjah, bulan dimana nanti tanggal 8, 9, mulai tanggal 8 sudah bersiap-siap orang-orang yang datang di Mekah untuk mengerjakan ibadah haji, untuk tanggal 9-nya bisa wukuf di Arafah. Karena nanti kita puasa, intinya minimal 2 hari ya, kita puasa. Hari tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Kemudian hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau ada kemampuan puasa 9 hari, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 Zulhijjah untuk tahun 2004 ini jatuh pada tanggal 8 Juni. Jadi kalau kita mau puasa 9 hari di bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah, maka tahun Masehinya dimulai dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 16 Juni. Kita nggak bisa puasa mungkin karena banyaknya kesibukan, nggak bisa 9 hari, minimal 2 hari, tanggal 8 Zulhijjah atau 15 Juni namanya hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah bertepatan dengan 16 Juni. Minimal 15 Juni dan 16 Juni kita berpuasa. Kalau misalnya kita mau berpuasa Senin Kamis juga di bulan Zulhijjah ini, Senin Kamis selama 1 bulan jatuh pada tanggal 10 Juni, 13 Juni, 20 Juni, 24 Juni, 27 Juni. Kemudian 1 dan 4 Juli. Kalau kita masih mau berpuasa lagi, ada namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari tanggal terang, yaitu tanggal 13, 14, 15. Tetapi untuk bulan Zulhijjah tanggal 11, 12, 13,
13 itu nggak boleh puasa karena itu hari tasyrik namanya. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Asnal Matalib, dalam kitab Asnal Matalib, beliau mengatakan pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah disunahkan untuk berpuasa. Kata siapa? Kata Syekh Zakaria Al-Ansori. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan berpuasa. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah disunahkan puasa bagi orang Islam yang umat Islam yang tidak berhaji, yang haji maupun yang tidak berhaji. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah semua boleh berpuasa sunnah, baik yang haji maupun yang tidak haji. Namun untuk tanggal 8 dan tanggal 9 yaitu Tarwiyah dan Arafah, maka itu disunahkan puasa hanya orang yang tidak berhaji, sedangkan orang yang haji tidak disunahkan berpuasa. Mereka disunahkan untuk sibuk dengan amalan-amalan di padang Arafah dengan banyak zikir, banyak doa, kalau bisa hataman Quran kesempatan. Maka pesan saya untuk teman-teman yang sekarang ada di Masjidil Haram untuk persiapan nanti wukuf di Arafah, maka ketika di Arafah perbanyak zikir, doakan kami yang belum berangkat dimudahkan Allah bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, bersama santri-santrinya, tetangganya, umat Islam seluruh alam yang belum berhaji diberikan kesempatan sebelum wafat menghadap Allah bisa melaksanakan ibadah haji dengan haji yang mabrur. Karena kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu balasannya nggak ada yang pantas melainkan hanya surga. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji tahun 2024, seluruh umatnya Kanjeng Nabi yang berhaji tahun ini semuanya diberikan haji yang mabrur, diberikan kesehatan, doa-doanya mustajab, dikabulkan segala doanya, dimudahkan segala hajatnya, disembuhkan penyakitnya. Kata almarhum Syazairon, di antara doa kita itu akan diijabah oleh Allah adalah mendoakan orang lain. Jadi kalau mendoakan orang lain itu kita jangan pelit, karena pada hakikatnya kita mendoakan diri kita. Allah. Maka tanggal 8 dan 9 Arafah itu kalau orang itu berhaji tidak disunahkan berpuasa, kata Syekh Zakaria Al-Ansori. Lalu bagaimana kalau dia ini tetap puasa? Apabila orang yang berhaji melakukan dua puasa tersebut, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih utama. Bahkan kata Imam Nawawi, hukumnya makruh berpuasa khusus orang yang berhaji. Masya Allah. Nah ini kayak gini, ini penting supaya diketahui. Inilah namanya ilmu, arahan-arahan dalam kehidupan agar hidup kita itu tidak terlewatkan dengan masa-masa yang mulia, waktu-waktu yang baik. Karena Arafah itu kalau kita lewat, kita akan berjumpanya tahun depan. Iya, kalau tahun depan masih ada. Kalau tahun depan
Eropa tahun depan sudah nggak ada. Kan kita belum tahu apakah tahun depan, bulan Zulhijjah tahun depan masih berkesempatan hidup. Hidup ini kan bukan punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita semua pasti kembali kepada Allah. Nah, seseorang itu kembali kepada Allah itu gak ada yang tahu, hadirin. Gak ada yang tahu. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ma tadri nafsun, seseorang itu nggak ngerti madza taksibu ghadan, besok itu mau buat apa, besok itu ngapain, apa yang mau dikerjakan besok itu nggak tahu. Besok masih hidup apa sudah mati, nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, dan juga seseorang itu nggak ngerti matinya itu di mana, wafatnya itu di mana, wafatnya itu di bumi mana. Yang tahu hanya Allah. Maka ketika kita berjalan di bumi Allah, banyaklah nunduk lihat ke tanah agar kita bisa introspeksi diri dan muhasabatun nafsi, bahwa sekarang kita ada di atas tanah, sebentar lagi akan berpindah ke bawah tanah. Akhirnya nunduk berjalan. Itulah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, hamba-hamba Allah di bumi ini, yang sudah 'alal ardi hauna, kalau berjalan di atas bumi, berjalan dengan menundukkan pandangan, melihat ke bawah sambil merenung. Saya dari tanah, hidup di atas tanah, makan rezeki yang dari tanah, sayuran-sayuran, makanan kita dari tanah. Kita dari tanah, ada di atas tanah, makan apa yang dari tanah. Nanti kalau rezekinya yang dari tanah ini udah habis, maka kita berpindah ke bawah tanah. Kalau sudah berpindah ke bawah tanah, waktunya telah tiba, ajal itu, masa itu, waktu itu, maka semua tidak ada yang bisa untuk menghilang. Maka kesempatan hidup ini juga kesempatan dari Allah, diberikan hidup sehat, kan? Nikmatani maghbunun katsir minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat banyak orang lupa kalau ini nikmat. Sehat, berkesempatan, sehat badannya, berkesempatan hidup, berkesempatan. Masya Allah. Untuk itu selalu renungi nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihatnya hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka ulama-ulama, para imam yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah
sampainya nasihat Allah kepada umat melalui lisannya para ulama yang digerakkan oleh Allah untuk ngomong kebaikan, kita dengerin nasihatnya. Selama itu nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat kebaikan, dengerin. Maka nanti kita akan mendapatkan nasihat sehingga hidup kita hidup lurus. Hidup yang lurus itu hidup yang taat kepada Allah. Kita nggak bisa lepas daripada yang namanya nasihat. Maka agama itu isinya nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammati. Nasihat itu menghendaki kebaikan. Agama itu menghendaki kebaikan. Maka apa yang dari Nabi, apa yang dari Allah menjadi nasihat, menjadi nasihat. Apa yang dari Rasulullah menjadi nasihat. Apa yang dari ulama-ulama yang soleh menjadi nasihat bagi kita. Jadi nasihat itu penting, dan nasihat itu adalah makanan ruh. Alaikum bimujalasatil ulama'i wal hukama, kata Nabi, selalu kamu berkumpul duduk mujalasah, berkumpul duduk bersama para hukama, para ulama. Hukama orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah orang yang ngomong kebaikan, ngomong akhirat. Dia orang awam, tapi kalau ngomong yang baik maka kalimatnya hikmah, ucapannya hikmah, ngomong akhirat, ngajak agama, ngajak taat, hikmah. Dengerin. Walaupun dia ini orang awam, kalau ngomong baik dengerin. Anak kecil ngomong baik ini hikmah, ngomong agama. Waman util hikmah faqad utiya khairan katsira. Kalau orang itu diberi kalimat-kalimat hikmah, bisa ngomong baik, utiya khairan katsira, maka dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Jadi antara kebaikan itu datang daripada nasihat. Nasihat berupa hikmah dari kalam-kalam, lisan-lisan hamba-hamba Allah yang dikirim oleh Allah untuk menasihati kita. Maka selalu kamu, kata Nabi, berkumpul duduk bersama hukama, bersama ulama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Sebab Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nurul hikmah. Nurul hikmah itu cahaya hikmah, sama dengan siraman ruhani. Jadi ruhani, ruh kita ini harus dapat siraman ruhani, makanannya ruh itu nasihat itu. Sebagaimana makanannya badan, nasi, ya, daging-daging yang halal, daging sapi, daging kambing, telur, sayur-sayuran, ikan-ikanan, siput-siput. Nah, itu makanannya badan. Kalau badannya sehat, nanti makanannya jadi enak itu dimakan. Kalau badannya sakit, maka yang enak itu jadi pahit, nggak masuk, nggak ketelan. Nah, begitu juga kalau imannya sakit, maka nasihat kebaikan itu jadi pahit. Mendengarnya itu pahit, kupingnya, telinganya gatel, sesek kalau mendengar nasihat-nasihat. Ini tanda iman rusak. Jadi malas kebaikan, malas ketaatan. Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau mengatakan, lau anna qulubakum tahurat, andaikan hati kalian hati yang bersih, suci, sehat, lam tamulla min dzikrillah, mesti kamu itu nggak bosen zikir kepada Allah, nggak bosen mendengarkan nasihat kebaikan dari guru-guru kita. Tidak
tidak bosan zikir, tidak bosan ngaji, tidak bosan sholat berjamaah, tidak bosan maksudnya terus istiqomah. Jadi kalau bosan kan tidak istiqomah. Bosan, orang kalau bosan malas, maka di antara kita minta doa perlindungan dari bosan ini, malas ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhal, penakut dan pelit, wa min ghalabatit taim. Ya Allah juga berlindung dari kelilit hutang. Mudah-mudahan di tahun 2024 1445 Hijriah ini kita semua ditolong oleh Allah, diberkahi umurnya, ditolong, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dibuka pintu rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, barokahnya baginda Nabi, barokahnya para masyayikh, barokahnya para guru-guru, barokahnya orang-orang yang sholat, orang-orang yang zikir, barokahnya orang-orang yang haji, barokahnya orang yang baik. Semoga Allah memberkahi kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah sholihah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.